Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuliani Farida, NIM 22031060021. Dalam ajaran Islam, doa merupakan kegiatan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu hal. Doa dalam Islam merupakan bagian paling mendasar dari ibadah. Sedangkan mustajab berarti lekas, menyembuhkan, mujarab atau manjur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya untuk berdoa kepadanya dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Dalam ajaran Islam, doa merupakan kegiatan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu hal. Doa dalam Islam merupakan bagian paling mendasar dari ibadah. Sedangkan mustajab berarti lekas, menyembuhkan, mujarab, dan manjur. Doa merupakan sarana untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan, mengatasi tantangan hidup, dan memperbaiki diri sebagai seorang hamba yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Berdoa membantu seseorang untuk mengarahkan hati, pikiran kepada hal-hal yang lebih spiritual dan mendalam. Adapun waktu mustajab untuk berdoa, yang pertama, waktu di sepertiga malam yang akhir. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, Allah akan turun ke langit dunia setiap malam, yaitu sepertiga malam terakhir, seraya berfirman, sesiapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan menerima permintaannya, dan sesiapa yang meminta keampunan daripadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu ada suatu waktu yang jika kebetulan seorang muslim berdoa meminta kebaikan dunia dan akhirat ketika itu, maka Allah akan mengabulkan doanya, dan waktu yang mustajab itu ada terus setiap malam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Yang kedua, waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Saat menjelang berbuka puasa adalah saat-saat mustajabah untuk berdoa. Doa pada saat itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika saat berbuka ada doa yang tidak ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, setelah melaksanakan sholat fardu. Selain melaksanakan sholat wajib merupakan kondisi seorang hamba dekat dengan Tuhannya. Kondisi inilah yang menyebabkan berdoa selesai sholat merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun berbaring di atas labung-labung kalian. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Rasulullah SAW pernah ditanya, wahai Rasulullah, kapankah doa yang paling didengar Allah? Rasulullah SAW menjawab, doa yang di tengah-tengah malam dan doa setelah sholat fardu. Yang keempat, doa di dalam sujud. Doa di dalam sujud.
Adapun pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa karena saat itu sangat tepat untuk dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Sehampir-hampir hamba kepada Tuhannya ialah ketika saat waktu sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim. Dan juga keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud dalam sholat. Oleh karena itu perbanyaklah berdoa ketika sujud dalam sholat. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, ketika malam Lailatul Qadar. Aisyah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, sekiranya saya bertemu Yang keenam, doa ketika adzan dan di antara adzan dan iqamah. Ketika adzan berkumandang adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, karena kita dianjurkan untuk menjawab adzan dan setelahnya berdoa. Dua doa yang tidak tertolak yaitu ketika adzan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Hakim dan dinilai sahih. Yang ketujuh, doa ketika hujan. Waktu turunnya hujan adalah waktu mustajab untuk berdoa. Doa di waktu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi berkata bahwa penyebab doa pada waktu hujan tidak ditolak atau jarang ditolak ialah karena pada saat itu sedang turun rahmat, khususnya curahan hujan pertama di awal musim. Dua doa yang tidak tertolak yaitu ketika adzan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Hakim dan dinilai sahih. Yang kedelapan, doa pada hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu mustajab untuk berdoa, khususnya di waktu sedikit di hari itu. Sangat mustajab sehingga Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sebagian ulama menjelaskan bahwa waktu itu adalah waktu sejak dimulainya khutbah hingga selesai sholat Jumat. Sebagian ulama lainnya menjelaskan bahwa waktu itu adalah setelah sholat asar hingga matahari terbenam, dan sebagian ulama yang lainnya menjelaskan bahwa waktu itu di akhir hari Jumat menjelang matahari terbenam. Yang kesembilan, doa di hari Jumat setelah sholat asar. Rasulullah SAW bersabda, di hari Jumat terdapat suatu waktu di mana jika seorang hamba muslim yang memanjatkan doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, maka Allah akan berikan apa yang dia minta. Waktu itu adalah setelah asar. Dari riwayat Ahmad 7631 dan dinilai sahih Syu'aib Al-Mauds. Yang ke-10, doa pada hari Arafah. Hari Arafah merupakan hari di mana jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah, yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Berdoa di hari ini akan lebih dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Amr bin Syu'aib radhiyallahu anhu, dari bapaknya, dari dadanya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik doa adalah pada hari Arafah. Sunan At-Tirmidzi, bab Jam'ud Da'awat. Yang ke-11, berdoa ketika meminum air Zam-Zam. Maksudnya adalah berdoa ketika menjelang meminumnya merupakan doa yang dikabulkan oleh Allah. Khasiat air Zam-Zam sesuai niat orang yang meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah Hasan. Adapun tanda doa dikabulkan. Yang pertama, kita semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati merasa semakin tentram, damai, dan yakin. Yang ketiga, menjadi pribadi yang cekatan dalam bertindak sehingga cepat dan tepat dan dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, kita semakin menjadi pribadi yang cekatan dalam bertindak sehingga cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Yang keempat, kita semakin dermawan sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala